praktikum pemisahan air dan alkohol menggunakan alat evaporator rotary vakum. Adapun alat-alat ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah alat pendingin, yang kedua adalah alat pompa vakum, dan yang ketiga adalah alat rotary evaporator. Langkah pertama sebelum melaksanakan praktikum evaporasi ini yaitu dengan memenuhi refrigerated circulator atau pendinginnya dengan menggunakan air. Air yang digunakan di sini boleh menggunakan air keran maupun boleh menggunakan aquades. Namun disarankan aquades agar tidak menimbulkan kerak ataupun endapan. Air akan diisi melalui katup penutup, diisi hingga ketinggian setinggi ini. Setelah air diisikan, kemudian alat ini akan dioperasikan dengan cara menekan tombol power, kemudian tekan setting, lalu atur suhu yang diinginkan berapa. Setelah itu setting lagi, kemudian tekan tombol cooling dan juga tekan tombol loop. Berikutnya alat kedua yang juga harus dikondisikan yaitu adalah alat pompa vakum dengan cara mengisikan air hingga batas ketinggian yang sudah ditentukan. Kemudian alat ini nantinya akan dinyalakan serta diatur tekanannya menggunakan keran berikut ini. Langkah selanjutnya, ketika hendak melakukan evaporasi vakum, maka collecting valve atau labu penampung harus dipasang terlebih dahulu. Pastikan penguncinya sudah terkunci dan juga labu sudah terpasang dengan baik. Jangan lupa aplikasikan vaselin sebelum dipasang. Berikutnya kita akan memasang evaporating flash atau labu penguap. Jangan lupa aplikasikan vaselin terlebih dahulu di bagian pertemuan antara komponen kacanya. Untuk mempermudah pemasangan, maka alat ini harus dinaikkan. Pastikan pengaitnya terkunci dengan benar. Kemudian posisi labu stabil. Setelah itu turunkan alat ini hingga labu masuk ke dalam penangas. Selanjutnya kita akan menjalankan proses evaporasi. Pastikan sampel yang ada di labu evaporasi terendam oleh air. Nah, kita akan tambahkan terlebih dahulu. Kemudian proses bisa kita jalankan. Kita nyalakan mesinnya. Kemudian kita akan atur suhunya. Suhunya sudah teratur pada titik didih 78 Celcius. Maka nanti evaporator ini akan naik suhunya perlahan-lahan hingga menuju suhu 78 Celcius. Kemudian kita nyalakan rotarinya dengan kecepatan 50 rpm. Kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai.
pada saat pelaksanaan proses ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentunya adalah suhu, kemudian sampel itu sendiri pastikan berjalan dengan stabil dan normal. Kemudian kelebihan dari alat evaporator jenis ini yaitu adalah mempunyai fitur di mana kita bisa menambahkan sampel tambahan tanpa perlu melepas rangkaian alatnya. Kita bisa membuka keran yang berada di sini ketika sampelnya sudah habis dan mau kita tambahkan. Nah, sehingga rangkaian ini perlu kita pastikan agar tidak terjadi kebocoran. Lalu yang titik kritis berikutnya yang harus diperhatikan juga adalah tekanan vakum yang bisa diawasi melalui regulator ini. Apabila vakum tekanannya mendekati angka 0,09, maka tekanannya harus dibuka sedikit agar tidak melebihi angka batas maksimumnya. Tekanan pada alat vakum ini perlu dijaga dan diperhatikan selama proses berlangsung. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi adanya bumping. Bumping adalah lonjakan atau aliran balik, aliran yang akan mengalir ke labu penampung. Bisa dilihat di sini bahwa proses evaporasi relatif jauh lebih cepat apabila dibandingkan dengan destilasi. Dikarenakan pendingin yang digunakan untuk mendinginkan kondensor dibantu menggunakan pompa vakum, sehingga proses pendinginan ini akan jauh lebih cepat dan efektif. Dan hasilnya pun bisa terlihat terjadi tetesan di sini yang juga cukup deras. Proses ini bisa dilanjutkan hingga tidak ada lagi larutan yang menetes. Itu akhirnya proses pemisahan sudah terjadi secara sempurna. Nah, proses evaporasi sudah berlangsung dan sudah selesai dibuktikan dengan tidak ada lagi tetesan zat yang mengalir di labu penampung. Maka kita bisa melakukan langkah berikutnya yaitu adalah shutdown atau mematikan semua peralatan. Pertama yang harus kita matikan peralatan dari rotary evaporatornya. Setelah beberapa saat dan menunggu larutan yang ada di evaporator ini sudah menjadi lebih dingin, maka kita bisa melepas labunya. Demikianlah rangkaian penggunaan alat rotary evaporator. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan Anda semua dan menjadi panduan sebelum melaksanakan praktikum rotary evaporator vakum. Terima kasih.